Wirabuana Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wirabuana Gemilang, bertemu kembali dengan saya Mario Dwi Putra dalam podcast Wirabuana di dalam Planet Learning. Hari ini kita akan belajar lagi. Kalau kemarin kita bicara tentang olahraga, nah hari ini kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan angka. Hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan salah seorang guru yang istimewa kalau bagi saya, ya, guru yang luar biasa lah, ya. Jadi selain sebagai pengajar, beliau ini salah seorang dari struktural SMK Wirabuana 1, yaitu Waka Bidang Siswaan, ya. Jadi beliau juga belajar atau mengajar pelajaran yang berkaitan dengan angka-angka, bukan matematika tentu, ya. Mari kita sama-sama temui Bapak Ayatma SE. Apa kabar Pak Ayat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi kosong nih Pak? Yang ini pas wetan ya. Kosong ya. Ya. Nah, jadi beliau ini Pak Ayat adalah salah seorang guru yang juga sebagai Wakabidang Siswaan ya Pak ya. Yes. Jadi yang menanggulangi, jangan menanggulangi, yang menghadapi anak-anak atau siswa-siswi yang bermasalah ya Pak ya. Karyawan anak-anak. Dia pusing ya Pak kalau ngadepin siswa yang bermasalah. Ya. Luar biasa. Tapi kita semua dilandasi dengan ibadah. Dilandasi dengan ibadah itu. Ya terus terang saya juga kalau melihat Pak Ayat di lapangan tuh udah ngebahin siswa, masya Allah deh pokoknya. Luar biasa. Nah, kita bukan mau belajar tentang kesiswaan nih Pak Ayat hari ini. Jadi saya pengen ngupas sesuatu pelajaran yang banyak angkanya, berkaitan dengan angka. Tentunya sih Pak Ayat udah asli lah di bidang ini, ya. Pelajaran akuntansi, ya, pelajaran akuntansi. Kenapa sih semenakutkan itu ke akuntansi? Terus terang saya ini dulu SMA Pak, bukan SMK, SMA jurusannya itu IPS. Ketemu tuh sama pelajaran ekonomi, akuntansi sama ekonometri. Nah terus saya pusing tuh Pak yang namanya akuntansi. Menurut Pak Ayat nih sebagai seorang accounting kali ya, akuntansi tuh memusingkannya di bagian mana sih Pak, dan memang apakah serumit itu gitu loh Pak yang namanya akuntansi? Sebenarnya gini Pak, kalau akuntansi itu beda ya, karena mereka beranggapan seperti angka kaitannya dengan seperti matematik. Iya betul. Kalau akuntansi sebenarnya kan dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang akuntansi itu sebenarnya kehidupan sehari-hari kita jalankan. Contohnya ya yang gampang ya buat anak-anak yang ke dunia sekolah gitu. Kalau dia mengatur keuangan dengan benar ya, contohnya dia biasanya kan ada anak-anak sekarang itu minta jatahnya per bulan bukan per hari. Sebenarnya dia atur, dia manage keuangan tersebut, berapa persen ya ibaratnya untuk dia konsumsinya atau jajannya, berapa persen untuk yang di saving seperti itu. Uang saku ya, uang sakunya itu sebenarnya seperti itu. Sama juga kita juga kadang-kadang kan kita masih bingung nih untuk menerapkan berapa sih sebenarnya harta kekayaan kita. Makhluk. Nah, ya kan sebenarnya kita terapkan bisa kan, sepertinya ya contohnya tanah kita berapa sih jumlah nilainya, bangunannya berapa sih gitu loh. Itu kan bisa sebagai harta. Terus atau modal kaitannya. Aset ya aset ya. Terus berapa sih cicilan kita yang kaitannya hutang. Ya kan. Berapa sih kas kita? Kas kita kaitannya apa? Pendapatan kita. Berapa pendapatan kita per bulan? Pendapatan kita dari gaji atau kita punya bisnis lain? Gitu. Itu kan bisa disusun dalam laporan keuangan Pak. Jadi artinya harta kita tuh tertera berapa harta kita yang ada sekarang ini. Gitu. Jadi jelas ya. Ya secara nominalnya, bukan ya sekarang ini banyak kan kita juga nggak ngerti. Oh tanah kita harganya berapa sih? Sebenarnya itu. Sebenarnya sekarang ini kan cuma para petinggi atau para pejabat ya yang menghitung hartanya. Nanti makanya sebenarnya gini ya kaitannya dengan apa sih ya, kalau dalam Islam itu zakat ya, zakat harta. Sebenarnya itu berapa sih harta kita yang simpan, bukan hanya berpikiran harta itu seperti apa sih
emas atau apa atau uang. Itu ya kan orang ukurannya itu kan. Sebenarnya harta itu ya semua yang dimiliki, harta aset. Makanya di dalam akuntansi dasar rumus akuntansi Pak, harta sama dengan utang plus modal. Rumus lagi. Ya rumus. Ada rumusnya ternyata Ya, akuntansi. gitu. Cuma Harta sama dengan utang plus modal. harta sama dengan utang plus modal. Catat tuh teman-teman di AKL tuh. Ya. Iya. Cuman itu aja sebenarnya. Cuman dari itu uraian. Tinggal seperti penjamarannya terlalu rumus. Kalau seperti matematik, fisika, kimia itu harus turunan. Ini tidak perlu. Ya. Cuma memang dalam akuntansi ini ada step-stepnya Pak. Jadi ibaratnya dari bukti transaksi. Setelah bukti transaksi apa sih? Terus di jurnal. Setelah di jurnal diposting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar ke neraca penyesuaian. Terus setelah itu disesuaikan. Ya, akhirnya terbentuknya laporan keuangan. Laporan keuangan apa? Neraca, rugi laba, perubahan modal. Sebenarnya gini ya, kalau dari pengertian akuntansi ada ya kan ilmu dan seni. Ya, karena saya memakai istilah lama ya, ilmu dan seni. Ya, itu apa? Pengumpulan, pencatatan, ya, penggolongan, pengikhtiarkan informasi laporan keuangan, ya, kepada pihak yang membutuhkan. Gitu. Siapa yang butuh laporan keuangan? Seandainya yang butuh laporan keuangan, seandainya manajer. Fungsinya untuk apa? Kinerja. Untuk karyawan, fungsinya untuk apa? Oh, mau lihat perusahaan gue udah bagus belum sih? Gitu kan. Jangan-jangan gitu ya. Terus untuk pemilik baik itu untuk yayasan, baik itu perusahaan, baik kecil maupun besar, itu mau melihat modal bertambah enggak, bagaimana kinerja perusahaan yang kita miliki, kan itu. Jadi untuk itu dilihat lagi nanti ada cash flow-nya, perputarannya. Ya. Kalau dalam istilah bisnis turnover-nya, perputaran kas. Nah ini yang kita bicarakan mungkin kas sekarang ini ya kaitannya. Kas ya. Nah, ini nih Pak. Kita ngebahas tentang kas kecil dan kas besar. Ada istilah kayak gitu tuh Pak di dalam akuntansi. Setahu saya kas ya kas gitu. Ya jadi gini, kas sebenarnya gini ya. Kalau kas memang kadang-kadang kayak bahasa Indonesia kan gini ya. Kas kecil ada yang kecil pasti ada yang besar gitu ya. Dalam istilah akuntansi gini. Kas kecil atau disebut juga dengan petty cash. Terus kas yang dibilang kas besar kayak gitu ya. Sebenarnya bukan kas besar, sebenarnya dana yang tersimpan di bank gitu ya. Itu kas besar. Itu kas yang bukan, jadi istilahnya nggak ada kas kecil dan besar. Karena kenapa disebut kas kecil? Karena kas kecil ini pengeluaran yang sifatnya relatif kecil yang tidak memungkinkan kalau kita keluarkan dengan menggunakan cek atau giro. Ya lebih mahal cek atau gironya dibandingkan kita mengeluarkan kas. Itu berarti sifat rutinitas. Ya. Sedangkan dana yang tersimpan di bank itu pengeluaran besar itu yang dari dana yang tersimpan di bank tersebut. Jadi biasanya perusahaan menggunakan cek atau giro. Nama rekeningnya ya, atau cek. Biasanya sih kalau di dalam teori ya, memang dalam teori itu biasanya kan kita semua kaitannya cek ya. Sebenarnya antara cek dan giro. Cek itu hanya sebenarnya dalam prakteknya itu cek digunakan untuk internal perusahaan. Contohnya, seandainya ibarat semua perusahaan secara umum ya, untuk perusahaan manufaktur itu kan terbagi menjadi 4 departemen atau 4 divisi. Ya, divisi produksi, pemasaran, keuangan, terus apalagi satu lagi personalia ya. HRD kali kan. HRD, personal bahasa kerennya lagi STM gitu loh. STM. Udah lama istilah kita nggak lihat tuh sih. Ya itu udah lama banget. Makanya udah nggak mungkin jarang orang pakai istilah itu. Nah dari 4 ini kan mereka tiap harinya itu kan butuh operasional. Contohnya buat konsumsi, kalau ada rapat, ada perjanjian di materai, terus ibaratnya buat hobi kalian ke servis ibaratnya untuk entertain mungkin. Iya, buat banget. Iya, itu pengeluaran sifatnya rutin. Semua itu kan kebutuhannya. Sedangkan gini ya, sebenarnya perusahaan yang benar itu
dia tidak, apalagi zaman sekarang udah semua digital Pak ya. Kayaknya udah nggak butuh uang cash kayaknya ya kalau sekarang ini. Iya, Bapak udah manis. Udah sekarang digital semua kita ini. Yang tadi ada satu kata yang menarik nih Pak, petty cash. Petty cash itu sama nggak sih Pak dengan biaya tak terduga Pak? Beda Pak. Kalau biaya gini ya, sifatnya operasional. Ya dilihat besar kecilnya Pak. Kalau biaya tak terduga itu yang sifatnya relatif kecil bisa dikeluarkan dengan petty cash. Tapi biaya tak terduga yang sifatnya besar, yaitu harus menggunakan dana yang ada di bank. Kas besar. Iya, kas besar. Atau dana kas bank ya. Ibaratnya bahasa kas bank ya kita menggunakan. Jadi dana yang ada di bank. Kalau dana yang sifatnya kecil itu kan yang di petty cash itu ya rutinitas. Jadi kita lihat pengeluaran. Intinya sih gini Pak, ini pengeluaran kecil dan pengeluaran besar gitu. Pengeluaran besar kita menggunakan kas bank. Nah, pengeluaran kecil dengan menggunakan petty cash. Mungkin maksudnya kas besar ya. Kas besar atau ada transaksi semua pembayaran ibaratnya ada customer gitu ya, kita membayar itu membayar dengan biasanya kan transaksinya mereka membayar dengan cek atau giro. Nah itu masuk langsung ke kas bank. Nah ini nih ada lagi sih yang menarik istilahnya, cek dan giro tuh bedanya apa Pak? Kan sama-sama menggunakan cek Pak. Iya. Kalau pembayaran kan gini, cek dan giro kan memang sudah sebagai pembayaran yang sah ya. Itu. Kalau cek itu langsung bisa dicairkan pada jatuh tempo pada tanggal yang ada di cek tersebut. Sedangkan giro itu pemindah pembukuan, tidak bisa langsung di pihak bank mencairkan, harus pemindah pembukuan. Itu bedanya antara cek dengan giro ya. Gitu. Saya agak bingung sih Pak Ayat, saya mau nyari cek nih di tukang fotokopian kok nggak pernah ada ya Pak Ayat ya. Susah nyarinya. Saya orang olahraga jadi nggak ngerti nyari cek itu di fotokopian nggak ada. Ya, emang sama ya, mirip kayak kwitansi ya, kwitansi bentuk. Ya. Kalau cek itu memang Pak gini, itu pihak bank yang mengeluarkan. Pihak bank yang mengeluarkan semua. Memang dia pun antara cek atau giro itu asli atau palsu bisa ada alatnya detektor. Itu kelihatan. Nggak sembarangan ya. Kalau sani nggak gitu kita juga bisa dong. Dan cek juga gini ya, cek ataupun giro kita dapat atau ya gampang gini dah, kita nemu cek atau giro gua bisa dong dicairin. Iya. Ya tidak semudah itu. Nanti kita pada saat kita seandainya kita nemu di jalan cek atau giro BCA, kita cairin ke BCA. Pihak BCA nggak main cairin aja Pak. Di pihak BCA itu akan konfirmasi kepada yang mengeluarkan cek, pemilik cek itu. Dia akan konfirmasi, gitu ya. Nanti sudah konfirmasi yang mengeluarkan cek itu, kalau dibilang iya atau tidak jawabannya, seandainya tidak, ya kita nggak bisa Pak. Makanya kita nemu cek atau giro ya susah untuk kita cairkan, karena pihak bank pun konfirmasi. Saya kalau nemu cek tadinya saya pikirnya udah cek udah ada tanda tangannya, saya isi 10 miliar gitu, langsung saya tukerin ke bank. Nah, enak aja ya. Nah pikirnya ternyata enggak udah dia bayar. Ya ada prosedur ya Pak. Oke. Barang cek itu. Iya, balik lagi ke kas kecil nih Pak. Kalau misalkan OB deh gitu, butuh air galon ya kan, butuh makanan mungkin ya kalau ada meeting itu minta uangnya apa harus ke bank atau gimana tuh Pak? Siapa yang pegang deh? Biasanya megang itu biasanya kasir ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan, jadi kita struktur apa ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil ya itu biasanya direktur, bendahara, sekretaris ya, atau dia mau ingin ada kasir gitu ya, yang megang kas kecil itu ya kasir gitu. Nah kalau perusahaan besar kan lebih ribet Pak. Iya. Kalau perusahaan besar itu lebih ribet ya, memang ada yang namanya yang senior kasir dan junior kasir. Yang megang kas kecil adalah junior kasir. Jadi biasanya kalau untuk pengeluaran di perusahaan itu siapapun gitu ya, itu harus menggunakan voucher dulu. Voucher artinya ya dia permintaan pengeluaran untuk biaya hidup, bukan hanya ya kita minta OB kayak saya butuh buat beli apa ya ibaratnya buat kopi atau gula gitu ya, tinggal minta gitu, enggak, harus ada permintaan prosedur itu. Oke, gitu artinya mau daun habis minta dulu ke sana. Itu biar terdetek semua.
Karena kan yang namanya uang sekecil apapun harus ada bukti sih. Oke. Itu beda. Nah di dalam kas kecil tuh ada metodenya nggak Pak buat make kas kecil gitu tuh Pak? Kira-kira. Metodenya untuk kas kecil itu ada 2 metode. Metode impress fund system atau metode dana tetap. Artinya sini ya. Nih, lihat nih ya. Tuh. Dana tetap. Metode dana tetap itu artinya gini. Seandainya dikesepakati dana tetap untuk per bulannya seandainya anggap 20 juta. Ya. 22 juta udah tiap bulan 20 juta. Seandainya pada akhir periode ya di akhir tanggal gitu ya. Seandainya sisa saldo 5 juta, berarti di bulan berikutnya bagian keuangan itu hanya mengeluarkan berapa? 15 juta. Dananya tetap harus 20 juta. Nah, sedangkan untuk fluctuation fund system, fluktuasi itu dana berubah. Jadi sesuai dengan kebutuhan pengeluaran ini. Tetap dia punya budgetnya, seandainya budgetnya enggak, seandainya bulan ini pengeluaran kondisi perusahaan seperti ini, kita pengeluaran untuk kas kecil kita budgetkan seandainya 5 juta, ya sudah 5 juta. Seandainya mau tambah, seandainya kurang kas kecil nambah 1 juta, ya bisa. Itu sesuai kebutuhan. Nah, ini kalau untuk kas investment system atau dana tetap itu tidak di jurnal Pak. Setiap pengeluaran itu tidak di jurnal. Di jurnalnya pada akhir periode. Kalau yang tetap. Ya, kalau tetap akhir periode setiap pengeluaran dicatatnya di akhir periode, dan di situ ada yang namanya mutasi kas kecil. Ada mutasi kas kecil, kita dari mutasi kas kecil nanti kelihatan saldo kita berapa, baru kita mengajukan lagi dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Kalau untuk fluctuation fund system, memang kita setiap transaksi itu dicatat di jurnal. Ya mutasinya ada juga kebutuhan gitu loh. Tapi kalau ini kan memang sesuai kebutuhan. Kalau untuk metode fluktuasi. Kalau impress itu biasa gini. Kenapa impress itu yang biasanya menggunakan impress fund system adalah perusahaan-perusahaan besar? Karena nggak mungkin dia setiap transaksi itu dicatat, karena ratusan transaksi setiap departemen. Iya juga. Iya. Benar. Kalau perusahaan-perusahaan kecil itu memang dia menggunakan fluktuasi karena transaksinya belum begitu besar gitu kan. Nah, tahapan-tahapan dalam metode kas kecilnya sendiri itu gimana sih Pak? Kalau misalkan kita mau menggunakan sistem kas kecil ya, misalkan metode yang tadi tetap gitu ya, dan juga situasi gitu. Jadi gini Bang, metode tahapannya pertama kasir, anggap kita semua ini kasir ya, kasir itu untuk kebutuhan kas kecil pertama mengajukan. Ada pengajuan dulu. Pengajuan kemana? Kalau untuk perusahaan kecil kita pengajuan ke direktur ya. Direktur, nanti direktur udah ACC, nanti ke bendahara udah oke, baru keluar nanti berupa cek. Langsung ke direktur nggak? Iya. Ya ke direktur dulu Pak. Kan ACC-nya direktur, baru ke bendahara, nanti bendahara akan mengeluarkan berupa cek. Tetap aja bentuknya cek ya? Ya, bentuknya cek, karena cek itu untuk internal perusahaan gitu. Nah, kalau untuk perusahaan besar gimana? Sama aja, kita mengajukan dulu. Setelah mengajukan seandainya ke manajer keuangan. Setelah manajer keuangan oke, nanti jatuh ke bagian kasir, senior kasir. Dari senior kasir masih nanti ke junior kasir berupa cek juga. Setelah pengajuan nanti dana kas kecil itu berbentuk cek dicairkan ya. Setelah dicairkan terjadilah pembentukan dana kas kecil gitu. Ada ya pembentukan dana kas kecil, dana yang udah berbentuk uang tunai. Nah setelah itu dicatat pas akhir periode kalau dia menggunakan metode fluktuasi, jadi setiap pengeluaran itu dicatat ya. Setelah akhir itu dibuat notasinya, saldonya yang tersisa berapa, nanti pengajuan kembali
pengajuan kembali ya, mutasi, terus buat laporan dana kas kecil, mutasi, ya setelah mutasi pengajuan kembali kas kecil, perputaran setiap bulannya seperti itu, biar kedetek gitu. Iya, Sobat Lebih Gemilang. Dulu waktu saya sekolah, saya masih berpikir bahwa akuntansi adalah pelajaran yang jelimet, gitu. Maaf ya Pak ya. Pelajaran yang jelimet, ditambah ada istilah gini dari teman-teman, ngitungin duit tapi duitnya nggak ada, gitu. Orang bilang dia duit goib ya. Benar ya. Kita kan jadi pusing juga gitu ya, bahasa Sundanya malieur gitu. Ya. Nah, tapi pada saat saya memiliki usaha sedikit demi sedikit, lama-lama kita ternyata berguna juga, Sobat Lebih Gemilang. Ya walaupun hanya sebatas pembukuan sederhana, ya mulai dari istilahnya tuh debit ya, debit, kredit gitu kan, account receivable, sama account payable gitu kan, itu istilah-istilahnya yang saya ingat cuma itu doang, padahal istilahnya banyak di dalam akuntansi. Nah, sedikit keluar dari kas kecil nih Pak Ayat. Saya mengenal ada yang namanya 4 buku besar Pak, kalau nggak salah. Ada buku modal, ini saya ingat, tolong koreksi, buku modal, buku utang, buku aset apa gitu, saya bisa di ini nggak Pak? Dalam bentuk laporan itu gimana Pak? Laporan. Kalau untuk laporan keuangan sebenarnya untuk laporan kan ya bentuknya gini Pak. Kalau untuk laporan keuangan ya pertama neraca, ya rugi laba, perubahan modal, terus perputaran kas atau cash flow ya. Nah, kalau kita pilih dalam perusahaan ya, itu ada yang namanya divisi, ibaratnya gini ya. Ada yang namanya piutang ya. Ada yang kas ya, itu kasir ya. Kas utang. Tujuannya apa? Ini kan kayak kas. Kas kita analisa. Kas terlalu besar pun untuk perusahaan nggak bagus. Masa nggak bagus itu? Ya nggak bagus. Contohnya gini, kayak bank. Orang nyimpen duit banyak. Iya. Ya. Nyimpen duit banyak. Terus dia udah duitnya berupa kas ya, dana tunai atau yang disimpan di bank itu. Terus dia gaji karyawannya dari apa Pak? Hasilnya kan bank itu hasilnya dari apa? Bunga investasi atau hasil pembagian hasil. Jadi dana yang simpan di bank itu diinvestasikan lagi. Yaitu adanya namanya orang pinjam uang ke bank kan, kredit kredit ke bank itu ya, pinjaman itu nanti diinvestasikan. Makanya untuk bank, kalau seandainya kita simpanan kita seandainya 2M ya di bank, kita mengambil tiba-tiba Pak saya mengambil uang 1M besok, bisa nggak? Belum tentu bisa. Kayak kita dikasih batas waktu, karena dana yang di bank itu sudah disimpan dialokasikan atau diinvestasikan seperti itu. Sama juga perusahaan kalau kas terlalu besar nggak bagus, berarti nggak perputaran kas ya kurang, penghasilan berarti ada nggak berjalan yang kita inginkan gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya perusahaan itu masih kegiatan usahanya nggak berjalan dengan normal. Kalau yang berjalan dengan normal terus kan perputaran. Sama juga gini, terus piutang itu kan terjadinya piutang karena kita penjualan kita secara kredit. Piutang itu kan kalau tidak salah uang kita ada di orang lain. Iya, kita penjualan secara kredit. Iya, piutang yang terlalu besar itu nggak bagus. Kenapa? Nanti piutang yang tak tertagih. Yang tak tertagih dampaknya mempengaruhi kemana? Ke kas juga, ke modal, semua akan larinya. Makanya ada yang namanya cadangan kerugian piutang. Ada lagi. Iya, setiap perusahaan itu pasti ya berapa persen dia menentukan cadangan kerugian piutang. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih. Kan nggak semuanya ibaratnya kondisi ya kita supplier seandainya ya. Ya kepada rekanan kita gitu untuk kita menjual. Kan nggak semuanya usaha itu berjalan normal. Oke, itu. Tadi Pak Ayat bilang
kas yang terlalu besar di dalam perusahaan juga tidak bagus sebetulnya Pak. Kan bisa kita alokasikan untuk ke kas besar dan kas kecil itu tadi yang tadi kita bahas gitu man. Kenapa tidak dialokasikan seperti itu Pak? Kan sudah kita manage Pak. Kebutuhan kas kecil udah ketahuan kan. Berapa kebutuhan kas kecil untuk per bulannya? Nah, kasnya tadi kas yang ada di bank atau yang kita biar gampang nyebutnya ya, yang mesti istilah kita yang Bapak Mari bilang kas besar, kas yang ada di bank. Itu kan kita bisa tentukan. Itu kan buat cadangan kita buat membayar hutang. Iya. Kan karena kalau perusahaan kan gini doang Pak, piutang hutang. Ya, itu kan besarnya gitu. Kita bagaimana kalau supplier ya? Kita kan ibarat gini. Contohnya kita butuh apa bahan baku, lah kan kita utang Pak, coba masuk. Iya. Berapa pakai tempo? Kalau sekarang ini tempo aja bisa 40 hari Pak. Berapa? Bisa 40 hari sekarang gini. Biasanya kan cuma seminggu Pak. Biasanya tempo. Ya sekarang gini Pak, sekarang ini sulitnya ya buat kita ya untuk pengusaha yang ke bawah untuk bersaing. Sekarang zaman dulu ya mungkin belum adanya namanya internet segala ini, mencari barang susah, kita nawarin gampang. Sekarang Glodok saja sudah bisa mensuplai Pak. Glodok iya benar sih. Sekarang kan itu ya repotnya, sulitnya buat pengusaha kecil. Gitu. Sebenarnya gini Pak, sekarang ini sama juga ya kalau kita berpikir manufaktur atau perusahaan industri ya. Sebenarnya mereka itu dimodali oleh supplier Pak. Bayarnya belakangan gitu ya? Iya. Istilah sekarang mungkin konsinyasi kali ya? Iya. Istilahnya. Endowment seperti itu. Jadi otomatis pasti perusahaan itu memiliki hutang ya Pak? Kalau iya masih ya. Ya terkadang kan utangnya lebih besar Pak dibandingkan. Iya betul. Ya, makanya dengan juga. Ya. Jangan melihat mobilnya mewah, perusahaannya gede mungkin ya, itu besar ya. Pengusaha tuh lebih pusing Pak. Mendingan enakan jadi seperti ini kan. Jadi guru. Nyaman, tenang. Iya benar. Tapi pusing mikirin jam Pak sama administrasi sekolah Pak. Iya, paling itu aja kita diambil. Nah, manfaat kas kecil tuh apa sih sebenarnya Pak? Sedangkan kita ada kas besar, ada kas kecil gitu. Manfaatnya tuh apa gitu Pak? Gini Pak, manfaatnya jadi kita yang sifatnya gini loh, pengeluaran memang yang sifatnya rutin ya. Dan tadi ya, tadi kan gini ya, kalau nggak ada kas kecil, nggak ada waktu nih. Ya sifat pengeluaran kecil, contohnya beli konsumsi, beli materai. Kalau nggak ada waktu di kas kecil gimana Pak? Sedangkan duit semua di kas bank semua. Masa kita tiap hari harus masa tiap ibaratnya kita butuh ya sananya Pak Mario kita butuh perjanjian nih beli materai itu sananya limpah. Aduh saya nggak punya 60.000 itu per iya. Nah ibaratnya nggak mungkin kan bahas transaksi pakai duit kita kan, kembalikan semua ya kan kita ada misalkan ya gini Pak, apalagi seorang pekerja ya. Apalagi yang pemilik pun itu harus dipisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan, itu harus dipisahkan, nggak bisa kita satukan. Oh, jadi itu dengan tangan yang uang pribadi. Iya, gitu ya. Iya, itu kan kurang bagus Pak seperti itu. Jadi ingat. Oke, itu iya. Jadi kalau ada keperluan mendesak gitu ya, tadi beli materai mungkin galon habis kalau seperti ini. Itu yang membuat kas kecil jadi manfaat gitu. Nah, kan tadi Pak Ayat bilang juga nih apa yang memegang kas kecil itu adalah kasir kecil ya, apa junior kasir? Junior kasir. Cara ngelolanya tuh gimana tuh Pak? Untuk mengelolanya. Mengelola kas kecil itu kan sesuai rutinitas kebutuhan itu Pak. Kebutuhan seandainya ya selain ini ya, seperti administrasi kayak ATK kan pasti kita setiap departemen pasti membutuhkan, divisi pasti membutuhkan. Terus kayak tadi ya itu kayak tadi kan materai, terus untuk kebersihan segala macam, terus buat rapat konsumsi segala macam gitu kan. Itu kan memang sudah kita setiap itu ada anggaran tersendiri Pak. Maksudnya biar memang pada saat ini kalau sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan langsung ada uangnya gitu loh. Jangan kita ibaratnya menunggu-nunggu seperti itu. Makanya kenapa kas itu kan
kebutuhannya per bulan. Jadi per tanggal 1 dan pengajuan sampai tanggal 31, per tanggal 1 sudah cair gitu loh, biar tidak mengganggu. Atau seandainya pun kalau dia ada saldo tetap berjalan kan, saldo kan pasti dipegang oleh junior kasir atau kasir yang megang gitu loh, tetap berjalan supaya tidak menghambat perputaran perusahaan. Iya. Karena kayak materai kan, materai kita bawa itu perjanjian dengan customer ya. Tiba-tiba kita mau beli materai aja gak ada uangnya ini. Karena kebutuhan materai itu nggak 1-2 kok, banyak. Banyak ya. Iya kan, kalau untuk perjanjian ini itunya. Itu iya, asal apa contohnya mungkin alat tulis kantor gitu ya, ITK, terus mungkin beli tinta printer mungkin ya. Iya itu mas, seperti pas kecil itu. Iya. Sobat WB Gemilang, saya ngerasa apa yang disampaikan sama Pak Ayat ini betul-betul aplikatif, jadi tidak hanya sebatas teori gitu. Jadi tidak hanya sebatas teori. Kalau guru kebanyakan memang guru itu menguasai secara teoritis, tetapi di sini saya melihat Pak Ayat itu menjelaskan materi tentang pas kecil itu betul-betul seperti sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini menarik nih. Kayaknya Pak Ayat juga pernah terjun di dunia industri deh. Gak mungkin kalau guru ini mohon maaf menurut saya nih Pak Ayat ya, kalau misalkan seorang guru tidak akan menjelaskan penjabaran materi itu sampai seperti itu gitu. Kayaknya ini pernah di industri ya Pak Ayat? Atau punya bisnis jangan-jangan? Ya dulu sudah lama itu. Ya dulu sempat saya punya perusahaan. Oh pantesan punya perusahaan. Jadi menarik gitu. Jadi ngejelasinnya tuh lebih lebih aplikatif lah ya gitu. Nah ini maksudnya Sobat WB Gemilang, kalau misalkan penjelasan di kelas, mungkin Pak Ayat kalau menjelaskan di kelas atau materi-materi di kelas itu mungkin ada yang ngantuk, ada yang tidak memperhatikan. Melalui podcast seperti ini yang ngobrol itu saya dan kemudian Pak Ayat menjelaskan materinya. Jadi kalian tinggal mendengarkan dan mencatat dengan gaya bahasa kalian sendiri ya, dengan gaya bahasa kalian, kemudian kalian terapkan. Nanti pada saat ulangan kalian bisa mengerjakan soal dengan mudah dengan bahasa sendiri. Kalau menggunakan teori yang ada di buku, sulit kayaknya Pak buat menghafal ya gitu, karena yang dijelaskan sama Pak Ayat juga tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai, tapi halinatif tidak seperti di buku gitu, kayak tidak teoritis tapi benar-benar aplikatif itu tadi gitu, sangat bisa dilakukan atau dipraktekkan di lapangan ya, seperti itu. Jadi penutup dari saya di sini adalah akuntansi tidak sedelimet yang kita pikirkan Sobat WB Gemilang. Ya, bahkan ada kalimat yang tadi disampaikan Pak Ayat itu adalah kita itu sudah di kehidupan sehari-hari sudah ada akuntansi. Dari mana? Pengelolaan uang saku itu tadi ya Pak Ayat ya, gitu. Jadi tidak lepas dari akuntansi gitu. Ya walaupun memang dari angka ke angka. Ya seperti itu. Mungkin Pak Ayat ada pesan dulu buat teman-teman dari SMK Wirabuana 1, khususnya mungkin jurusan AKL atau mungkin jurusan yang lain. Silakan Pak Ayat. Untuk belajar akuntansi itu sederhana, simple ya. Ya cuma memang harus ada prosedurnya, artinya step by step. Jangan pernah lelah. Ya, mungkin itu aja. Itu aja ya. Jangan pernah lelah buat belajar. Ya. Terima kasih banyak Pak Ayat sudah mau hadir di terima kasih Pak podcast kita ya. Nanti mungkin kita mau sharing-sharing juga nih, kan beliau ini kan wakabidang siswaan nih. Boleh mungkin ya kita ngobrol-ngobrol soal dunia kesiswaan Pak. Boleh. Gimana caranya dari kedisiplinan. Nah kedisiplinan tuh menarik tuh ya. Dari kalau misalkan kita belajar tentang angka itu udah pusing itu kan ngantuk, nah kita belajar tentang bagaimana cara menangani siswa yang bersalah. Oke, saya Mario. Sampai jumpa kembali di podcast kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirabuana Gemilang.